Acara selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kita. Kepada Saudari Vini Fitria, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan saya untuk berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian yang sangat saya hormati, sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Vini Fitria sebagai Ketua Pelaksana dalam acara webinar ini. Webinar kita hari ini mengambil topik tentang Kusiap Penuhi Giziku dan Sukses Mengasihi. Tak hanya dalam hal penting, namun juga sangat berguna bagi para ibu hamil dan ibu menyusui. Dalam webinar ini nantinya kita akan membahas tentang Kusiap Memenuhi Giziku, di mana akan membahas mengenai tentang manfaat, penambahan zat gizi, dan frekuensi makan dalam sehari, dan jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan yang sama, dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Dan juga kita akan membahas mengenai ASI eksklusif, di mana akan membahas mitos dalam menyusui, masalah dalam menyusui, juga menjelaskan teknik menyusui yang benar. Untuk lebih lengkapnya, nanti akan dipaparkan oleh pemateri yang akan dipandu oleh moderator. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami mohon maaf. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi kepada MC. Untuk selanjutnya, sebelum sambutan yang kedua, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Terlebih dahulu kepada operator, mohon bantuannya. Mohon kepada operator untuk membagikan CV beliau. Mohon maaf ada kendala. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau yang bernama Ibu Esa Risi Suwazini, tempat tanggal lahir di Garut, tanggal 17 Juni 1982, alamatnya di Kampung Lampegan, RT 2 RW 15 Cimuncang Garut, Kota Garut. Riwayat pendidikan, beliau S2 IKM Unpad tahun 2013, pernah ada akta mengajar di akta 4 Staida Garut tahun 2009. Yang ketiga ada beliau pernah S1 di IKM Unsil Tasikmalaya tahun 2005. D3 Kebidanan Poltekkes Tasikmalaya tahun 2003. Yang kelima SMA Negeri 1 Garut tahun 2000. Yang keenam beliau pernah di SMP Negeri 2 Garut tahun 1997. Beliau di SD Muhammadiyah 2 tahun 1993. Beliau juga berpendidikan di TK Aisyah 1 tahun 1988. Informalnya pernah terapis mom and baby spa dan terapis hypnobirthing. Riwayat pekerjaannya dari tahun 2003 hingga 2004 bidan pelaksana di Poliklinik Muhammadiyah Garut. Yang kedua tahun 2005 bidan desa Toblong Garut, program BHL Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Yang ketiga dari tahun 2006 hingga sekarang dosen tetap Yayasan Dharma Usada Insani Stikes Kasa Usada Garut. Mungkin kepada Ibu Haja Esa Risi Suwazini kami persilakan. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
dan telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, dan keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua. Baiklah teman-teman dan seluruh peserta webinar, ya, sebelumnya saya sampaikan salam hormat saya kepada seluruh peserta webinar yang alhamdulillah bisa hadir di tempat ini secara virtual untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dari beberapa mahasiswa nanti yang akan menyampaikannya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah bekerja, ya, meluangkan waktu, kemudian juga berkorban, ya, baik material atau imaterial, sehingga kegiatan ini bisa berlangsung. Kegiatan webinar ini merupakan aplikasi dari mata kuliah, salah satu mata kuliah di Prodi D3 Kebidanan semester 3, ya, tingkat 2. Dan juga ini sebagai salah satu perwujudan pengabdian masyarakat, ya, dari lembaga Stikat Karsa Husada Garut, yakni dari persembahan dari mahasiswa dan juga dosen untuk masyarakat yang ada di sekitar Garut ini. Baiklah teman-teman, yang pertama saya sampaikan kepada operator, tolong dikondisikan supaya webinar ini nyaman, ya, disetting sehingga nanti pembicara yang akan muncul di layar. Ya. Selanjutnya juga kepada seluruh peserta webinar, saya berharap ibu-ibu atau remaja yang telah hadir, tadi saya mendengar ada laki-laki juga, ya, mungkin remaja pria, tidak masalah ya hadir untuk mendapatkan informasi. Mohon untuk kiranya menyimak apa yang disampaikan dan juga memberikan pertanyaan apabila ada hal yang memang perlu ditanyakan. Baiklah, tidak perlu berlama-lama, saya ucapkan selamat kepada seluruh audiens yang ada di ruangan ini. Semoga kegiatan ini berjalan lancar hingga akhir. Oh ya, saya informasikan pada kesempatan hari ini ada 5 tema yang akan dibahas, ya. Yang pertama adalah kaitannya dengan gizi ibu, ya, gizi ibu hamil, dan juga yang kedua tentang ASI, ya. Kemudian yang ketiga tentang pranikah, ya. Jadi tadi kalau ada laki-laki yang hadir di sini masih tepat, ya, karena pasti ya yang menikah itu tidak tentunya ada laki-laki dan ada perempuan, ya. Jadi perlu informasi yang seimbang. Kemudian juga untuk para remaja di sini bagaimana membangun komunikasi untuk mencegah kenakalan, ya, dan juga bagaimana caranya supaya remaja itu sehat dan produktif dengan cara mencegah masalah yang sekarang lagi hits, yaitu stunting, ya. Jadi fokusnya adalah stunting pada remaja. Rupanya itu adalah agenda kita hari ini yang akan kita kupas bersama-sama. Ya, saya sekali lagi menyampaikan selamat, semoga kegiatan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Haja Esa yang telah memberikan sambutannya. Berikutnya akan ada sesi foto dokumentasi di awal. Mohon kepada operator dan peserta untuk open kameranya. Terima kasih. Silakan dipandu untuk foto. Untuk para peserta, untuk di open kameranya, ya.
Baik, sesi foto dokumentasi sudah selesai. Berikutnya izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang pertama, yaitu Saudari Syakila. Baik, izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Beliau bernama Syakila Lusmini Santosa. Beliau lahir di Bandung tanggal 13 Februari 2003. Alamatnya di Sindang Sari. Jenis kelaminnya perempuan, beragama Islam, kewarganegaraan Indonesia, statusnya belum menikah. Pendidikannya di SDN 3 Ciluluk 2, SMP Negeri 3 Cikancung, SMA Negeri 1 Cikancung, dan yang sekarang beliau sedang menempuh pendidikannya di Stikes Karsahusada Garut. Pengalamannya pernah mengikuti pramuka, pernah menjadi Pasgara SMP Negeri 3 Cikancung, pernah menjadi Kipaska SMA Negeri 1 Cikancung, dan menjadi Paskibra Kabupaten Garut. Hobinya beliau kuliner, traveling, dan mendengarkan musik. Baik, kepada Saudari Syakila Lusmini Santosa, saya persilahkan. Terima kasih untuk MC. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan yang hadir di Zoom kali ini, apa kabar? Alhamdulillah baik. Sebelumnya, perkenalkan dengan saya Syakila Lusmini Santosa sebagai moderator yang memandu webinar pada kesempatan pagi hari ini. Tema kita untuk webinar kali ini tentang gizi seimbang ibu hamil. Tujuan kami memberikan tema tentang gizi seimbang untuk ibu hamil tidak lain dan tidak bukan untuk menambah wawasan bagi rekan-rekan sekalian dan kami juga tentunya bagaimana pola makan dan gizi yang baik mulai dari hari ini dan seterusnya. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan pemateri kita untuk webinar hari ini, Teh Nur Fadila Rahma. Apakah Teh Nur Fadila sudah hadir di Zoom kali ini? Hadir saya Syakila. Baik, hadir. Alhamdulillah. Mungkin sebelumnya saya akan membacakan CV dari Teh Nur Fadila. Mohon di-share screen. Baik, beliau dengan nama Nur Fadila Rahma, tempat tanggal lahirnya Bandung 14 Oktober 2002, alamatnya dari Jalan Cikimiri, Desa Sinarsari, Kecamatan Samarang, jenis kelamin perempuan dengan beragama Islam, di kewarganegaraan Indonesia, dengan beliau mempunyai email nurfadilarahma@gmail.com, statusnya belum nikah. Untuk riwayat pendidikannya di TK Al-Muhajirin, di SDN Sinarsari 3, SMPN 3 Garut, SMK Kesehatan Bakti Kencana Garut, sekarang sedang menempuh pendidikan di Stikes Karsahusada Garut. Untuk pengalamannya, beliau di tahun 2019 praktek kerja lapangan Rumah Sakit TNI Angkatan Darat Guntur. Untuk hobi beliau membaca buku, olahraga, mendengarkan musik, dan traveling.
Sedikit saya jelaskan untuk acara hari ini. Di sesi pertama, narasumber akan memaparkan materinya. Di sesi kedua, rekan-rekan akan ada sesi diskusi dan tanya-jawab atau Q&A dengan Teh Nur Fadila Rahmah. Untuk itu, saya persilahkan kepada Teh Nur Fadila Rahmah untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Haji Esa, AMK, BSKM, MKM, selaku Ketua Kaprodi D3 Kebidanan, dan juga semua yang telah mengikuti webinar kita pagi hari ini. Sebelumnya saya mau nanya kabar dulu nih, kabar teman-teman pagi hari ini gimana kabarnya? Apa udah pada sarapan? Udah, Teh. Udah pada sarapan belum nih teman-teman? Boleh dijawab. Udah dong. Udah ya, udah pada sarapan. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin memaparkan juga ya, bahwa seperti yang kita tahu, kehamilan merupakan proses yang luar biasa yang sangat ditunggu-tunggu. Rasa campur aduk, ada senangnya, ada khawatirnya, juga takut deg-degan apakah kita sebagai orang tua sudah memberikan yang terbaik untuk bayi kita. Nah, oleh karena itu, pokok bahasan yang akan saya sampaikan pada webinar pagi hari ini yaitu membahas tentang pemenuhan gizi khususnya pada ibu hamil. Mungkin boleh langsung di-share screen saja oleh teman saya. Okay. Nah, menurut Prawiharjo tahun 2005, ibu hamil adalah seorang wanita yang mengandung dimulai dari konsepsi sampai lahirnya janin. Nah, sedangkan menurut Nugroho DKK tahun 2014, kehamilan merupakan suatu proses fisiologik atau yang normal yang hampir selalu terjadi pada setiap wanita. Kehamilan terjadi setelah bertemunya sperma dan ovum tumbuh dan berkembang di dalam uterus selama 259 hari atau 37 minggu atau sampai 42 minggu atau sampai 42 minggu. Nah, langsung ke apa sih yang dimaksud dengan gizi seimbang itu? Coba teman-teman sebelumnya maupun teman-teman dari kelas A atau kelas B ataupun ibu-ibu maupun teman-teman yang lainnya, ada yang mau memaparkan nggak apa sih gizi yang seimbang itu menurut kalian? Boleh coba di on mic, kita ngobrol santai saja. 5 sehat, 6 sempurna. Boleh. 5 sehat, 6 sempurna ya, yang udah paling paling kita sering dengar nih di kalangan masyarakat bahwa gizi seimbang itu 5-4 sehat, 5 sempurna. Nah, mungkin secara teoritisnya gizi seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang disesuaikan dengan kebutuhan tubuh seseorang dengan memperhatikan prinsip variasi jenis makanan, aktivitas fisik, menjaga kebersihan, dan memperhatikan berat badan ideal. Lanjut. Di sini juga ada manfaat gizi seimbang untuk ibu hamil. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan zat gizi ibu dan janin. Yang kedua yaitu mencapai status gizi ibu hamil dalam keadaan normal sehingga dapat menjalani kehamilan dengan baik dan aman. Yang ketiga yaitu membentuk jaringan untuk tumbuh kembang janin dan kesehatan ibu. Yang keempat yaitu mengatasi permasalahan selama kehamilan. Yang kelima yaitu ibu memperoleh energi yang cukup yang berfungsi untuk menyusui setelah kelahiran bayi. Selanjutnya,
Di sini ada pesan gizi seimbang untuk ibu hamil nih, boleh dicatat ya untuk ibu hamil yang mengikuti webinar pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengonsumsi aneka ragam pangan lebih banyak, berguna untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, dan vitamin, serta mineral, sebagai pemeliharaan, pertumbuhan, dan perkembangan janin, serta cadangan selama masa menyusun. Yang kedua yaitu membatasi makan makanan yang mengandung garam tinggi untuk mencegah hipertensi, karena meningkatkan resiko kematian janin, terlepasnya plasenta, serta gangguan pertumbuhan. Yang ketiga yaitu minum air putih lebih banyak, mendukung sirkulasi janin, produksi cairan amnion atau cairan ketuban, dan meningkatnya volume darah, mengatur keseimbangan asam basa tubuh, mengatur suhu tubuh. Asupan air minum ibu hamil sekitar 2-3 liter per hari atau 8-12 gelas per harinya. Yang keempat yaitu membatasi meminum kopi. Karena apa? Karena kandungan kafein dalam kopi itu meningkatkan buang air kecil yang berakibat dehidrasi pada ibu. Tekanan darahnya meningkat, detak jantung meningkat. Nah, paling sedikit bolehlah ya ibu hamil mengonsumsi kopi 2 cangkir per harinya. Untuk penambahan kebutuhan zat gizi selama hamil bisa kita lihat ya di sini. Kebutuhan gizi untuk ibu hamil ditambah sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi makin bertambah usia kehamilannya, kebutuhan gizinya juga semakin bertambah. Hal ini dikarenakan karena adanya perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, jadi di sini ada jumlah penambahan yang harus dipenuhi selama hamil. Contohnya biskuit 1 buah besar, setara dengan 10 gram, telur ayam rebus 1 butir, susu sapi segar setengah gelas, 1 mangkuk bubur kacang, kacang hijau 5 sendok makan, santannya 1/4 gelas ya, terus gula merahnya 1 sendok makan, dan telur ayam rebus 1 butir. Sebentar ya, ada kendala. Mohon maaf teman-teman, ada kendala dalam share screen-nya. Santai-santai. Iya itu ya. Ya, so gedein aja kecil. So gitu aja, gedein aja, gak kelihatan. Yang selanjutnya yaitu ada jumlah atau porsi dalam 1 kali makan. Nah, ini tuh merupakan suatu ukuran atau takaran makanan yang dimakan tiap kali kita makan ya. Ada kategori nasi atau pengganti, beratnya 200 gram, setara dengan 1 piring. Yang selanjutnya yaitu ada lauk pauk hewani seperti ayam, daging, dan ikan. Itu setara dengan ikan 1/3 ekor sedang, ayam 1 potong sedang, daging 2 potong kecil. Yang selanjutnya lauk nabati seperti tempe, tahu, kacang-kacangan, setara dengan tempe 2 potong sedang, tahu 2 potong sedang, kacang-kacangan 2 sendok makan. Yang selanjutnya ada sayuran, 1 gelas atau 1 piring mangkok, setelah masak ditiriskan, dan juga buah-buahan 2/4 potong sedang. Selanjutnya yaitu frekuensi makan dalam sehari. Nah, ini bisa jadi bisa jadi acuan ya ketika kita makan ke depannya untuk ibu hamil ataupun yang tidak hamil juga dalam pemenuhan gizi sehari-hari. Jadi frekuensi makan itu seringnya seseorang melakukan kegiatan makan sehari baik makanan utama maupun selingan sebanyak 3 kali makan dan sebanyak 3 kali makan utama dan 2 kali makan selingan atau porsi kecil namun sering dan harus sesuai dengan porsi tabel di bawah ini ya. Jadi kategori nasi dan penggantinya 4-6 piring per harinya,
lauk pauk hewani, ayam, daging ikan 4-5 porsi perharinya, lauk nabati seperti tempe, tahu kacang-kacangan 2-4 potong sedang, sayuran 2-3 mangkok, buah-buahan 3 porsi. Jenis makanan yang tersusun dalam satu hidangan makanan. Yang pertama yaitu ada makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, yaitu bisa kita dapatkan dari padi-padian, sereal seperti beras, jagung, gandum, sagu seperti umbi-umbian, singkong dan talas, serta hasil olahannya seperti tepung-tepungan, mie, roti, makaroni, havermout, dan bihun. Yang kedua itu sumber protein. Sumber protein hewani seperti daging, ayam, telur, susu, dan keju. Serta sumber protein nabati seperti kacang-kacangan berupa kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau, kacang merah, dan kacang tolo. Serta hasil olahannya seperti tempe, tahu, susu kedelai, dan oncom. Yang ketiga yaitu sumber zat pengatur berupa sayuran dan buah. Sayuran diutamakan berwarna hijau dan kuning jingga, seperti bayam, singkong, daun katuk, kangkung, wortel, dan tomat. Serta sayur kacang-kacangan seperti kacang panjang, buncis, dan kecipir. Buah-buahan diutamakan yang berwarna kuning jingga, kaya serat, dan yang berasa asam, seperti pepaya, mangga, nanas, nangka masak, jambu biji, apel, sirsak, dan jeruk. Zat gizi yang diperlukan selama hamil, pada masa kehamilan dianjurkan mengonsumsi makanan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai penunjang kesehatan ibu dan janin, maupun untuk keperluan perkembangan dan pertumbuhan janin. Nah, ini ada bahan makanan yang harus dihindari dan dibatasi oleh ibu hamil. Yang pertama yaitu menghindari makanan yang diawetkan karena biasanya mengandung bahan tambahan makanan yang kurang aman atau bahan pengawet. Yang kedua yaitu menghindari daging, telur, ikan yang dimasak kurang matang karena mengandung kuman yang berbahaya untuk janin. Yang ketiga yaitu membatasi kopi dan coklat karena di dalamnya terdapat kandungan kafein yang dapat meningkatkan tekanan darah. Yang keempat yaitu membatasi makanan yang mengandung energi tinggi seperti yang banyak mengandung gula, lemak, misalnya keripik atau cake. Yang kelima yaitu membatasi makanan yang mengandung gas, contohnya nangka, matang dan mentah, kol, ubi jalar karena dapat menyebabkan keluhan nyeri ulu hati pada ibu hamil. Kalau yang kita tahu itu nyeri angan ya teman-teman. Yang keenam yaitu membatasi konsumsi minuman ringan atau soft drink karena mengandung energi tinggi yang berakibat pada berat badan ibu hamil meningkat berlebihan dan bayi lahir lebih besar. Nah, ada contoh menu sehari-hari. Sebelum masuk ke materi ke pemaparan materinya, ada yang mau nge-spill gak nih sehari-harinya makannya apa aja, mau makan pagi, siang, atau malamnya, antara ibu-ibu, teman-teman yang udah hadir di Zoom kali ini, boleh on mic. Pagi-pagi lepet. Kalau siangnya Teh Mika suka makan apa? Bakso. WNI. Sehat sekali ya teman-teman makanannya. Nah, mungkin setelah saya memaparkan materi ini ada keinginan teman-teman untuk mengubah pola makannya ya menjadi lebih baik lagi. Jadi di sini kita akan memberitahu sarapan selingan untuk siang dan malam hari bisa menjadi acuan teman-teman untuk referensi makannya. Nah, kalau teman-teman dan ibu-ibu semua yang hadir di Zoom kali ini, boleh nih bisa mencoba untuk besok, misalnya sarapannya 1 piring nasi, atau penggantinya minumnya 1 gelas, 1 butir telur ceplok, 1 mangkuk sayuran, daun singkong, katuk atau lainnya, 1 gelas susu, 1 potong buah pepaya. Untuk selingannya boleh nih 1 potong kue tradisional, mungkin kue tradisional di sini
seperti makanan kue putu ya, seperti itu. Yang selanjutnya itu 1 gelas jus buah. Sebenarnya tidak harus jus buah sih ya, jus apapun juga, mau apel, mau jeruk juga, itu tergantung selera ibu-ibu dan teman-teman. Untuk makan siangnya ada 1-2 piring nasi atau pengganti, minumnya 1-2 gelas, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong ikan goreng, 1 mangkuk sayuran, 1 buah jeruk. Nah, langsung ada selingannya lagi nih, yaitu 1 mangkok bubur kacang hijau, 1 gelas jus buah, 1 gelas teh manis. Untuk makan malamnya juga diingatkan ya, lebih baik tidak makan lebih dari jam 9 malam. Bisa mengonsumsi 1-2 piring nasi atau penggantinya, minumnya 1-2 gelas juga, 2 potong sedang tempe atau tahu, 1 potong semur daging, 1 mangkuk sayuran, 1 buah apel. Mungkin itu yang bisa saya paparkan di materi kali ini. Waktu dan tempat saya persilakan kembali kepada Teh Syakila selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Teh Nur Fadila Rahma pemaparan materinya. Aku mau bertanya. Mungkin ke sesi kedua ini, sekarang kita masuk ke sesi kedua, yaitu Q&A bersama Teh Nur Fadila. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau tidak mengerti tentang materi hari ini, kalian bisa bertanya, sebutkan nama, asal dari kalian, dan sekolah kalian. Silakan bisa raise hand mulai dari sekarang. Aku. Ya, silahkan. Bentar Teh. Perkenalkan, nama saya Siti Kulsum dari Kampus International Women University. Mau menanyakan, izin bertanya ya Kak, saudara saya nih ya baru hamil 1 bulan nih. Suka mual-mual muntah gitu setiap habis makan. Gimana sih caranya mengatasinya? Terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Siti Kulsum buat pertanyaannya, bagus sekali ya. Mungkin izin menjawab pertanyaan dari Teteh. Nah, jika kita sering salah mengartikan ya, izin menjawab kepada para remaja dan ibu-ibu peserta webinar pemenuhan gizi ini. Kita sering salah mengartikan jika tidak makan nasi berarti tidak makan. Nah, karbohidrat, sedangkan karbohidrat yang termasuk mungkin mual muntah, mungkin Teteh Siti itu ibu hamilnya trimester berapa ya usia kehamilannya? Biasanya kalau mual muntah itu trimester 1, trimester 2. Nah, mungkin mual muntah ini diatasinya dengan bisa makan sering tapi sedikit,
Juga pemenuhan karbohidratnya tidak perlu didapatkan hanya dari makanan berat saja seperti nasi, tapi bisa kita temui di makanan selingan lain yang mengandung karbohidrat juga. Jadi tidak perlu makanan-makanan yang berat, karena mual muntah di sini diakibatkan oleh hormon kan. Jadi adalah suatu hal yang fisiologis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Teh Siti. Bagaimana, Teh? Oh iya, Iya, karbohidrat itu makasih. kita bisa dapatkan dari seperti roti, kentang, gitu, Teh. Nggak perlu dari nasi. Oke, Teh, terima kasih. Sama-sama, Teteh. Di sini ada yang mau nanya lagi, Teh Gita. Silahkan Teh Gita untuk di-unmute untuk pertanyaannya. Baik, perkenalkan nama saya Gita Anggraini dari Universitas Pajajaran. Izin bertanya, Teh, bagaimana cara menyiasati gizi ibu hamil yang memiliki berat badan yang obesitas? Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Gita pertanyaannya. Baik, Teh Gita, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin izin langsung menjawab ya. Nah, untuk pemenuhan gizi tetap harus lengkap ya. Hanya mungkin jumlah karbohidratnya harus dikurangi. Ada juga harus menghindari makanan-makanan yang digoreng. Makanan-makanan yang digoreng, kue-kue, makanan yang diminum mengandung gula, sedangkan protein dan sayur dan buah tetap perlu kita konsumsi. Asupan gizi tetap harus lengkap, hanya beberapa komponen yang dikurangi atau dalam jumlah sedikit dikonsumsinya. Jadi tetap harus pemenuhan gizinya harus lengkap, cuman kebutuhannya saja yang dikurangi. Mungkin itu aja ya, Teh. Dan juga perlu juga dikonsultasikan dengan ahli gizi. Mungkin itu saja, Teh. Yang obesitas itu mungkin harus dikonsultasikan dengan ahli gizi. Apakah cukup? Atau ada yang kurang jelas? Cukup, berarti harus mengurangi porsi makannya sama konsultasi ke ahli gizi. Makasih, Teh. Iya, sama-sama. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi untuk webinar kali ini? Silahkan kepada Teh Lina. Nah, teman-teman, di sini ada pertanyaan dari Ibu Lina. Kenapa ASI yang sudah dibekukan tidak boleh dipanaskan di atas kompor langsung? Mungkin ada di antara teman-teman webinar di sini nih, maupun kelas A atau kelas B ataupun remaja dan ibu-ibu yang hadir di sini, ada yang mau mencoba menjawab? Nanti kita ada kasih door prize untuk yang bisa menjawab sebagai tanda apresiasi. Mungkin boleh yang mau menjawab, raise hand. Izin menjawab, Teh. Ayo teman-teman, santai saja, kita ngobrol-ngobrol saja, yang bisa raise hand.
ada door prize sebagai tanda apresiasi yang bisa menjawab, walaupun pertanyaannya tidak sesuai dengan materi webinar yang saya sampaikan, tapi tidak apa-apa. Untuk teman-teman sekalian, teteh-teteh nih yang udah masuk webinar, boleh juga nih di unmute, boleh kalau mau menyampaikan pendapatnya ataupun aspirasinya boleh. Teteh izin jawab boleh. Boleh untuk Teh Wida Ningsih on mic ataupun juga boleh on cam lebih baik agar teman-teman nyimaknya lebih enak. Jadi kenapa ASI tidak boleh dipanaskan langsung di kompor? Karena kan ASI mengandung banyak nutrisi ya. Nah, kalau dipanaskan langsung di kompor, jadi akan merusak gitu nutrisi yang ada dalam kandungan ASI tersebut. Jadi sebaiknya kalau ingin menghangatkan ASI tersebut, kita bisa tidak langsung dipanaskan di kompor gitu. Misalnya kita pakai botol lalu sirami dengan air panas. Nah, untuk menghangatkan ASI tersebut. Jadi dianjurkan langsung dihangatkan di kompor karena itu akan merusak kandungan nutrisi yang ada pada ASI tersebut. Jadi bodinya rusak. Mungkin seperti itu, apa bisa dapat dipahami? Baik, terima kasih untuk Teh Wida atas jawabannya. Bagaimana Ibu Lina, apa sudah dapat dimengerti? Oh, iya, mengerti, Teh. Jadi nggak usah langsung dipanaskan di atas kompor ya? Nah, iya Ibu. Maaf ya, ini pertanyaannya di luar itu. Gak apa-apa Ibu, gak apa-apa. Ya, makasih. Iya, sama-sama Ibu. Untuk Teh Wida, terima kasih ya atas penyampaian pendapatnya atau jawabannya. Untuk door prize-nya mungkin nanti teman-teman saya akan hubungi via personal chat untuk Teh Wida. Baik, mungkin sekian ya pertanyaan untuk webinar kali ini. Mungkin mohon maaf, mungkin akan saya tutup untuk webinar kali ini. Terima kasih hadirin teman-teman semuanya yang berbahagia. Alhamdulillah rangkaian sesi diskusi pada webinar hari ini sudah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih pada narasumber kita hari ini, Teh Nur Fadila Rahma, yang sudah berbagi ilmunya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada audiens yang menyimak dengan antusias diskusi kita hari ini. Boleh tepuk tangan untuk semuanya. Akhir kata, saya Sakila Lusmini Santosa, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya kembali. Terima kasih kepada Teh Sakila Lusmini. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke moderator yang kedua. Izinkan saya untuk membacakan CV beliau. Baik, beliau bernama Sari Sekarwati, lahir di Garut tanggal 24 September 2003. Alamatnya di Kampung Karanganyar, RT 1 RW 1, Desa Ciburial, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut.
agamanya beragama Islam, statusnya mahasiswa. Beliau pernah berpendidikan di SDN Negeri Ciburial 1, SMP Negeri 1 Leles, SMA Negeri 2 Garut, dan yang sekarang beliau sedang menempuh pendidikannya di Stikes Karsausada Garut. Adapun pengalamannya yaitu pernah menjadi anggota Paskibra SMA Negeri 2 Garut. Yang kedua, pernah menjadi anggota Paduan Suara SMA Negeri 2 Garut. Yang ketiga, pernah menjadi sekarang sedang menjadi anggota Hima D3 Kebidanan. Dan adapun hobinya yaitu beliau hobi traveling ya. Baik kepada Teh Sari, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada MC yang sudah memberikan waktu kepada saya untuk membantu acara webinar ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kita kesehatan sampai hari ini. Sholawat dan doa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Sari Sekarwati yang akan memandu jalannya acara webinar pada hari ini. Webinar kita pada hari ini bertemakan sukses mengasihi bayi sehat ibu bahagia, di mana para peserta semuanya akan mendengarkan pemaparan langsung dari pemateri yang yaitu ada Nopi Rahmatunisa dan Nikma Nur Isani Ayu Putri. Sebelum itu izinkan saya membacakan CV pemateri kali ini. Baik, yang pertama nama Nopi Rahmatunisa, tempat tanggal lahir Garut 14 Juli 2003, alamat Kampung Cicaang, RT 1 RW 9, Desa Sukamaju, Kecamatan Cilau, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, agama Islam dan status mahasiswa. Riwayat pendidikan SDN Sukamaju 5, SMP Negeri 1 Cilau, SMK Sentosa Cilau, dan Stikes Karsausada Garut. Pengalamannya pernah menjadi anggota Rohis SMP Negeri 1 Cilau, anggota OSIS SMK Sentosa Cilau, dan untuk hobi traveling. Dan ada pemateri kedua, nama Nima Nur Isani Ayu Putri, tempat tanggal lahir Garut 18 Mei 2003, alamat Kampung Cigarung, RT 4 RW 6, Desa Cihike, Kecamatan Bumbulang, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, agama Islam, status mahasiswa. Untuk riwayat pendidikan, SDN Cihike 2, SMP Negeri 1 Bumbulang, SMA Negeri 7 Garut, dan Stikes Karsausada Garut. Untuk pengalamannya, pernah menjadi anggota OSIS SMA Negeri 7 Garut, Wakil Ketua PMR SMA Negeri 7 Garut. Yang ketiga, sekarang menjadi anggota Hima D3 Kebidanan. Untuk hobi, membaca Wattpad, novel, dan traveling.
Baik, langsung saja ya ke pemaparan materi kepada Nopi Rahmatunisa. Untuk itu saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar kali ini. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Novi Rahmatunisa sebagai pemateri sukses mengasihi bayi sehat ibu bahagia. Nah, pada webinar kali ini ada beberapa bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai ASI eksklusif, mitos dalam menyusui, masalah dalam menyusui, anatomi payudara, teknik menyusui, dan perbedaan antara ASI dengan susu formula. Next. Nah, bahasan yang kita bahas mengenai apa sih ASI eksklusif itu? ASI eksklusif atau lebih tepat pemberian ASI atau air susu ibu secara eksklusif adalah ketika bayi hanya diberi ASI sejak usia 30 menit postnatal atau setelah lahir sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan lain seperti susu formula, sari buah, air putih, madu, air teh, atau tanpa tambahan makanan. Jadi yang disebut ASI eksklusif ini ASI yang diberikan kepada bayi sejak 30 menit setelah lahir sampai 6 bulan. Setelah 6 bulan diberikan makanan pendamping ASI atau MPASI, namun ASI tetap diberikan hingga usia 2 tahun. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari ASI. Yang pertama, manfaat ASI bagi bayi diantaranya yang pertama dapat menciptakan rasa nyaman dan aman ketika bersama ibu. Yang kedua, mengandung gizi yang cukup dan sesuai untuk bayi. Yang ketiga, ASI mengandung zat pelindung terhadap infeksi. Yang keempat, mengurangi prevalensi gigi keropos. Yang kelima, ASI dapat mencegah diare pada bayi. Nah, adapun manfaat ASI bagi ibu, diantaranya metode diet yang efektif, alat kontrasepsi alami, dapat mengurangi stres dan menurunkan risiko terhadap kanker. Di sini ada beberapa mitos yang sering terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, mitosnya si kecil yang mengalami diare tidak boleh diberikan ASI. Namun, secara fakta, ASI justru mencegah terjadinya dehidrasi, sekaligus mengandung antibodi untuk melawan infeksi sebagaimana tadi telah disebutkan pada manfaat ASI untuk bayi. Mitos yang kedua, jika ukuran payudara kecil, maka ASI yang diproduksi hanya sedikit. Namun, secara fakta, ukuran payudara tidak dapat mempengaruhi jumlah produksi dan kualitas ASI. Jadi, ASI tidak dipengaruhi oleh ukuran payudara. Nah, mitos yang ketiga, ASI pertama merupakan susu basi dan tidak baik untuk bayi. Namun, secara fakta, ASI pertama mengandung kolostrum yang memiliki zat kekebalan tubuh. Jadi ketika ibu menyusui atau ibu calon menyusui, nanti ketika ada pengeluaran ASI berwarna kekuningan, yang pertama tidak boleh dibuang. Itu mengandung zat kekebalan tubuh untuk bayi.
Mitos yang selanjutnya, kandungan susu formula mahal dapat menyamai ASI. Namun secara fakta, semahal apapun susu formula tidak dapat menyamai kandungan dari ASI. Nah, mitos yang terakhir, minum es dapat menyebabkan ASI menjadi dingin. Namun secara fakta, suhu tubuh dan ASI yang dikeluarkan tidak dipengaruhi oleh makanan seperti ketika mengonsumsi es. Di awal. Selanjutnya ada beberapa masalah ketika menyusui dan juga cara mengatasinya. Masalah yang pertama yang sering terjadi pada ibu menyusui diantaranya yaitu puting susu lecet, di mana puting susu lecet adalah luka retakan yang menyakitkan pada kulit puting dan areola. Penyebab dari puting susu lecet diantaranya pelekatan yang tidak sempurna, peradangan pada jaringan payudara atau yang disebut dengan mastitis, penggunaan pompa ASI yang terlalu kuat, infeksi jamur pada kulit puting, dan juga bisa beradap dalam mulut bayi. Di sini ada beberapa cara untuk mengatasi puting lecet, diantaranya bisa menggunakan pompa ASI, bisa menggunakan kompres air hangat, menggunakan pelembab alami seperti minyak zaitun, minyak kelapa, dan lain-lain, menggunakan bahan alami seperti lidah buaya, bisa juga dikompres menggunakan kantong teh. Masalah yang sering terjadi ketika menyusui yang kedua yaitu payudara bengkak. Nah, di sini terdapat gejala ketika payudara bengkak, di antaranya payudara terasa penuh, keras, panas, dan juga nyeri. Cara mengatasi payudara bengkak yang kita bisa lakukan, bisa menggunakan kompres dingin, kompres hangat, merendam payudara, kompres dengan daun kol, pijat secara lembut, bisa juga menyusuinya dengan memerah atau menggunakan pompa. Masalah yang ketiga yaitu puting susu tenggelam. Di sini bisa dilihat pada gambar puting susu yang normal dan puting susu yang tenggelam. Ada di sini 3 teknik atasi puting datar. Yang pertama, rangsang puting dengan cara pegang puting lalu gulung dengan ibu jari dan telunjuk selama 30 detik. Kemudian kompres dengan air dingin sebelum menyusui, bisa dilihat pada gambar nomor 1. Nah, yang kedua yaitu tekan areola. Pegang payudara dengan posisi ibu jari di atas dan jari-jari lain di bawah. Lalu tekan atau tarik payudara ke arah dada. Bisa dilihat pada gambar nomor 2. Teknik yang ketiga yaitu bisa menggunakan pompa ASI. Gunakan pompa ASI sebelum menyusui untuk menarik puting yang datar. Bisa menggunakan pompa ketika puting susunya tenggelam. Nah, di sini ada anatomi payudara. Bisa dilihat di gambar. Di sini terdapat puting, areola, dan juga bagian payudaranya. Nah, bisa dilihat di gambar, di dalam payudara juga terdapat jaringan lemak, alveoli atau tempat produksi ASI, ada ductus yaitu saluran ASI, terdapat puting, areola, kelenjar Montgomery, dan juga jaringan lemak. Baik, yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nikma Nur Isani Ayu Putri. Untuk itu saya persilakan. Baik, terima kasih terhadap moderator yang telah memberikan waktunya terhadap saya untuk memberikan waktunya terhadap saya menyampaikan materi yang selanjutnya. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu macam-macam atau bentuk dari puting susu. Ada 4 macam bentuk puting susu. Yang pertama, bentuk puting susu yang normal bisa dilihat di gambar. Yang kedua, ada bentuk atau puting payudara yang pendek.
puting susu atau puting payudara yang pendek biasanya bentuknya lebih pendek dari yang normal. Lalu yang selanjutnya ada bentuk puting payudara yang panjang. Bentuk puting payudara yang panjang bentuknya lebih panjang dari yang normal. Lalu yang selanjutnya ada bentuk atau puting susu yang terbenam atau terbalik. Jadi si putingnya itu terbenam atau terbalik ke dalam payudara. Nah, di sini ada tanda bayi cukup ASI. Yang pertama, biasanya dalam 1 bulan berat badan anak akan naik sekitar 400 gram sampai dengan 1 kg. Lalu, dagu bayi biasanya terlihat bergerak naik turun saat menghisap ASI. Dan juga kadang ada ASI pada sudut bibir bayi saat menyusui. Payudaranya biasanya terasa kosong dan kempes setelah menyusui. Bayi juga yang cukup ASI biasanya BAB minimal 1 kali sehari dan warna pupnya itu berwarna kuning cerah. Bayi biasanya buang air kecil minimal 6 kali sehari. Lalu setelah menyusu biasanya bayi terlihat nyaman, tenang, dan kadang tertidur pulas. Nah, di sini ada juga yang namanya ASI perah. Pastinya di zaman sekarang tidak asing lagi ya dengan ASI perah. ASI perah biasanya digunakan untuk ibu-ibu yang bekerja memiliki kegiatan di luar rumah tetapi masih ingin memberikan ASI-nya untuk bayinya. ASI perah itu merupakan ASI yang diperas, kemudian disimpan dan diberikan kepada bayi sesuai dengan kebutuhannya. Ini juga merupakan salah satu cara yang efektif yang dilakukan oleh ibu menyusui yang memiliki kesibukan di luar rumah. Disebabkan karena rasa khawatir akan merubah kandungan gizi dari ASI yang disimpan tersebut. Di sini ada daya tahan ASI yang disimpan dalam beberapa tempat. Untuk daya tahan ASI yang baru diperah dan disimpan di suhu ruangan yaitu sekitar 25 derajat Celcius, biasanya itu bertahan hanya 4-8 jam saja. Lalu, daya tahan ASI yang dari kulkas lalu mencair itu harus digunakan secepatnya karena ditakutkan kandungan dalam ASI tersebut akan basi atau juga hilang. Lalu, untuk daya tahan ASI dalam cool box biasanya itu hanya bertahan 24 jam saja atau 1 hari. Kisaran suhunya sekitar minus 15 derajat Celcius sampai 4 derajat Celcius. Untuk daya tahan ASI dalam freezer, berkisar sekitar suhunya minus 18 derajat Celcius, itu bertahan 3-6 bulan. Untuk daya tahan ASI yang baru disimpan dalam kulkas, jadi ASI-nya yang di bawah freezernya, bukan di freezernya, itu hanya bertahan 5 hari saja. Nah, di sini ada cara mencairkan dan menghangatkan ASI yang benar. Yang pertama-tama, pindahkan ASI terlebih dahulu yang beku dari freezer ke chiller sampai dengan batu esnya mencair. Yang kedua, bisa juga dipindahkan ke suhu ruangan sekitar 1 jam. Lalu, gunakan air mengalir untuk mencairkan ASI dan letakkan ASI dalam mangkuk berisi air hangat dan diamkan beberapa saat sampai ASI-nya benar-benar mencair dan dalam keadaan hangat. Dan juga ada hal penting dalam pencairan ASI. ASI tersebut, ASI yang beku tidak boleh dicairkan dalam panci atau dalam api yang langsung. Jangan menggunakan microwave juga karena dapat mengubah kandungan ASI-nya. Nah, di sini ada hal-hal yang harus dihindari saat menyimpan ASI perah. Membekukan kembali ASI yang sudah dicairkan. Mengapa tidak boleh? Karena ditakutkan ASI tersebut sudah basi atau bahkan kandungannya sudah hilang. Lalu merendam atau memanaskan ASI di air panas. Ditakutkan juga memanaskan ASI di air panas secara langsung, itu dapat suhunya terlalu panas untuk si bayi. Lalu menghangatkan ASI di microwave, mencampur ASI segar dengan ASI yang dari kulkas, dan juga mengocok ASI. Di sini ada perbedaan ASI dan susu formula. Yang pertama, ASI pastinya biayanya murah dan praktis karena setiap ibu pasti memiliki ASI. Lalu ASI juga kaya akan DHA dan AA untuk pembentukan sel otak, mudah diserap oleh usus bayi juga.
ASI juga mengandung laktoferin yang baik untuk usus, lisosim atau enzim antimikroba, protein pembangun tubuh dan juga otak. Lalu ASI juga kaya akan laktosa, oligosakarida yang meningkatkan kesehatan untuk usus. ASI juga kaya akan sel darah putih dan imunoglobin yang berguna untuk kekebalan tubuh bayi tersebut. Lalu ASI juga mengandung zat besi, zinc, kalsium, antioksidan yang alami yang dapat diserap oleh tubuh bayi. Sedangkan susu formula sendiri pastinya harus beli dulu, berbayar. Juga susu formula tidak ada kolesterol, kurang DHA, dan juga sulit dicerna oleh usus bayi. Susu formula juga tidak ada laktoferin dan lisosim, protein pembangun otak dan tubuhnya kurang. Susu formula juga kurang kandungan laktosa, oligosakarida, dan beberapa susu formula bahkan tidak ada yang mengandung kandungan tersebut. Susu formula tidak ada sel darah putih atau sel lainnya, dan juga memiliki imunoglobin yang lebih sedikit dari ASI. Susu formula juga sulit dicerna oleh usus bayi. Di sini ada cara menyusui yang benar, boleh dilihat di gambar di layar. Mohon maaf, ada kendala. Nah, mungkin teman-teman semua dan juga para hadirin yang ada di sini sudah melihat bagaimana cara menyusui dalam video tersebut. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baik, untuk pemaparan materi sudah selesai, tapi tenang saja buat para peserta yang ingin bertanya, silakan untuk raise hand dan sebutkan identitasnya. Silahkan kepada Nala Salsabila. Baik, terima kasih Teh. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Nala Salsabila dari UPI Kampus Tasikmalaya. Sebelumnya terima kasih materi yang sudah luar biasa yang disampaikan. Saya ingin bertanya nih Teh. Apabila seorang wanita itu tidak mau melakukan imunisasi Teteh, apa ya yang akan terjadi? Gitu Teh. Baik, terima kasih. Pertanyaan sangat bagus ya, Teh Nala. Oke, terima kasih sebelumnya Teh. Baik, pertanyaannya akan ditampung dulu ya. Untuk yang lain, apakah ada yang bertanya? Para ibu-ibu. Untuk pertanyaannya seputar ASI ya, para peserta. Izin bertanya Teh. Baik, kepada Teh Sunsun silakan. Mengapa setelah usia 6 bulan bayi harus diberikan makanan pendamping selain ASI? Terima kasih. Baik, pertanyaan yang bagus ya buat Teh Sunsun. Terima kasih. Apakah ada yang lain? Mau bertanya, Neng. Baik, Ibu, silahkan. Mau nanya nih ya, kadang kan tidak semua wanita itu, pasti istimewa ya. Cuma ada beberapa kasus nih, contohnya Ibu sendiri nih ya, anak 3 tapi semuanya nggak ada yang pakai ASI, karena ASInya nggak pernah keluar gitu Neng, kering kerontang. Nah udah dicoba berbagai macam cara, udah konsul juga, tapi tetap nggak ada. Terus juga setelah ditanya juga ternyata dari orang tua dulu juga memang nggak pernah pakai ASI karena dari ibunya ibu, berarti ibunya ibu gitu. Untuk Ibu Windy, bisa diulang pertanyaannya, soalnya tadi terputus. Enggak, ini kan mau tanya nih, kan yang dialami sama saya sendiri nih, tidak menyusui, tidak mengasihi karena memang tidak ada kendalanya, tidak ada ASI. Nah, dari kehamilan pertama sampai ketiga pun usia kandungan 7 bulan juga enggak. Kan kalau usia 7 bulan udah keluar ASI, ini udah enggak sama sekali ya. Dan itu tuh terjadi selama 3 generasi ke atas gitu, nggak pernah ada ASInya.
Terus kata mama, saya nanya konsultasi juga ke beberapa teman, terus ke beberapa dokter gitu ya. Katanya pasti ada ASI, tapi kenyataannya nggak keluar tuh. Itu normal atau gimana? Oh iya, baik. Pertanyaan yang bagus ya untuk Ibu Windy. Terima kasih pertanyaannya, Ibu. Nanti akan dijawab oleh pemateri Iya. ya. Iya. Nah, baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau sudah cukup? Baik. Baik, itu ada lagi yang ingin bertanya. Silakan kepada Ibu Lina. Assalamualaikum, Teh izin bertanya. Iya, silakan Ibu. Katanya ya ini dengar-dengar kalau ibu-ibu tidak menyusui, katanya biasanya suka ada benjolan di payudaranya. Itu apa benar atau enggak? Disebabkan oleh apa? Pertanyaan yang bagus ya Ibu Lina, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Teh Nala mengenai suntik imunisasi TT. Kan imunisasi TT biasanya dilaksanakannya pranikah. Nah, salah satunya jika tidak dilaksanakannya suntik TT, biasanya terjadi meningkatnya risiko tetanus pada wanita dan bayi yang ketika dikandungnya kelak. Dan juga ketika tidak dilakukan imunisasi TT berisiko tinggi mengalami gangguan kesehatan seperti penyumbatan arteri paru-paru, pneumonia, kesulitan bernapas, kelumpuhan, bahkan kematian. Jadi sebaiknya imunisasi TT tersebut dilakukan ketika pranikah. Seperti itu mungkin Teh Nala. Teh Nala, apakah ada? Sudah jelas? Mungkin ada kendala ya dari Teh Nala. Dilanjut saja ya untuk menjawab pertanyaan dari Teh Sunsun. Akan dijawab oleh pemateri ya. Baik, ada pertanyaan ya dari Teh Sunsun, mengapa bayi setelah 6 bulan harus
diberikan makanan pendamping selain ASI. Mungkin ASI memang bagus ya, terbukti untuk memenuhi kebutuhan bayi, memiliki kandungan yang lengkap seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan juga mineral. Tapi pada usia 6 bulan ke atas itu biasanya kalori dari ASI tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan energi dari bayi tersebut. Oleh karena itu, usia bayi dari 6 bulan harus diberikan makanan pendamping selain dari ASI tersebut. Bagaimana Teh Sunsun, apakah sudah jelas? Baik, Teh, sudah jelas. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Ibu, yang selanjutnya pertanyaan dari Teh Lina mengenai benjolan pada payudara. Benjolan tersebut bisa dikarenakan adanya pembesaran kelenjar limfe atau ketika dahulunya tidak menyusui, jadi terjadinya benjolan pada payudara. Nah, sebaiknya konsultasikan ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui penyebab dari benjolan tersebut. Seperti itu mungkin Teh Lina, bagaimana? Oh, iya, iya. Jadi bakalan selalu ada atau beda-beda gitu yang nggak menyusui? Tidak semua wanita menyusui, mungkin Teh ada benjolan. Seperti tadi harus dikonsulkan terlebih dahulu ke bidan atau ke dokter untuk mengetahui penyebabnya seperti apa. Oh, iya, iya. Terima kasih. Ya. Baik, di sini akan menjawab pertanyaan yang terakhir ya dari Ibu Windy, akan dijawab oleh pemateri. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Windy. Apakah wanita yang ASINya tidak keluar, hal tersebut merupakan hal yang normal atau tidak? Setiap wanita memiliki permasalahannya masing-masing mengenai payudara atau ASINya. Hal tersebut merupakan hal yang normal ya Ibu, karena tidak semua wanita gampang atau untuk mengeluarkan ASINya. Jika sudah dilakukan beberapa cara ataupun beberapa hal untuk
mengeluarkan ASI-nya tapi ASI-nya sulit atau mungkin sangat susah untuk keluar. Jadi daripada menyakiti bayinya dengan tidak menyusui, mungkin memang lebih baik diberikan susu formula. Jadi hal tersebut merupakan hal normal ya Ibu. Bagaimana Ibu Windy, apakah jelas? Sudah jelas, Neng. Sarangnya Baik, terima kasih ya kepada semuanya yang sudah bertanya. Terima kasih kepada pemateri untuk waktu dan pemaparan materi yang telah diberikan kepada kita semua. Semoga apa yang di-share oleh pemateri kita hari ini bermanfaat. Sebelum sesi berakhir, saya perwakilan panitia akan mengadakan door prize. Bagi 2 orang yang bisa menjawab akan mendapatkan hadiah dengan nominal voucher 50.000 per orang. Bisa ditukar dengan voucher token listrik, pulsa, ShopeePay, GoPay, dan Dana. Tapi dikhususkan untuk ibu-ibu ya. Pertanyaan yang pertama nih. Ada yang tahu atau masih ingat tadi sudah dijelaskan berapa lama pemberian ASI eksklusif kepada bayi? Ayo ibu-ibu. mau menjawab, Neng. Ya silakan, ayo loh, ini voucher 50.000. Ayo ibu-ibu. 6 bulan, Neng. Iya, betul sekali Ibu Windy. Selamat, Ibu mendapatkan voucher 50.000. Terima kasih. Nanti bisa di-chat ya sama panitia. Ini nih ada lagi ya, satu lagi. Tegangnya ini ibu-ibu. Selanjutnya ya pertanyaannya itu gampang loh ini mah. Perbedaan ASI dan susu formula. Siapa yang bisa? Ya ibu-ibu. Iya, silahkan Ibu Lina. Yang pertama meningkatkan kekebalan tubuh ya. Gimana Ibu, mohon diulang? Meningkatkan kekebalan tubuh pada bayi. Dedek. Gimana pemateri, sudah tepat jawabannya atau kurang? Jawabannya kurang tepat ya Teh. Iya. Mau menjawab. Iya, boleh. Itu buat siapa itu, Ibu Will? Oh, itu Teh Ibu atau Ayah? Silakan sebutkan namanya ya. Mohon izin kepada Mau menambahkan. Gimana ibu-ibu, ada yang bisa jawab nggak nih? Perbedaan ASI dan supor, Neng. Iya, betul. Siapa ini yang mau menjawab? Aku. Siapa ya? Ibu Windy. Iya, silakan Ibu Windy. Berarti Ibu Windy ini fokus nih dari tadi bisa ngejawab. Perbedaannya ASI dan supor. Pertama, perbedaannya kalau ASI itu penuh akan AH dan DAH. Kalau misalkan support itu ada AH dan DHA tapi tidak sebesar ASI. Terus juga ASI itu perbedaannya kaya akan nutrisi, terus kalsium, terus juga dia ada sel darah putihnya juga. Terus kalau support itu kurang lah ya. Terus kalau untuk perbedaan ASI dan support adalah karena dia
kaya akan protein, mineral, dan segalanya vitamin gitu ya. Jadi otomatis sangat bagus dan sangat mudah dicerna oleh si bayi gitu. Sedangkan support kadang agak susah dicerna oleh si bayi. Terus juga kalau untuk support dan ASI, kalau ASI itu daya tahan tubuh ke bayi itu sangat tinggi, kalau support itu kurang gitu. Seperti itu. Dan yang terakhir kalau ASI perbedaannya nggak usah bayar, kalau support harus beli gitu. Iya, gimana nih pemateri jawabannya? Iya, betul sekali Ibu Windy jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Senang sekali ya. Lumayan tuh Ibu Windy dapat 75.000 ya. Untuk Ibu Lina dapat voucher 25.000. Terima kasih, hatur nuhun, jazakallah khairan kasiran ya. Iya, sama-sama Ibu Windy. Baik, langsung saja ya penutupan. Baik, kepada para peserta yang sudah aktif bertanya dan juga mengikuti webinar ini sampai akhir, saya Sari Sekarwati pamit undur diri. Mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Oh iya, lupa. Sebelumnya sesi dokumentasi terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, terima kasih kepada Ibu Ketua Kaprodi dan Ibu Wakil Ketua Kaprodi yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di webinar hari ini. Terima kasih juga kepada ketiga pemateri dan kedua moderator kita yang telah memandu acara dan yang telah berkenan untuk berbagi ilmunya kepada kita semua. Tak lupa juga saya terima kasih kepada para peserta yang telah hadir di webinar hari ini. Mungkin sebelum menutup acara hari ini, kepada seluruh para peserta yang telah hadir di ruang Zoom meeting ini, mohon untuk open kameranya, karena kita akan ada sesi foto dokumentasi di akhir. Kepada operator, mohon dipandu untuk sesi foto dokumentasi. Mohon untuk open kameranya ya, Ibu-Ibu. Baik, sesi foto dokumentasinya sudah selesai. Saya juga ingatkan kembali kepada para peserta, ibu-ibu, jangan lupa untuk mengisi absensi dan kuisnya ya, karena untuk syarat mendapatkan e-sertifikatnya, saya tunggu di akhir acara ya, Bu. Demikianlah acara webinar hari ini. Saya sebagai perwakilan dari pihak panitia mengucapkan terima kasih dan meminta maaf kepada seluruh peserta jika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan di hati para peserta semuanya. Akhir kata, saya Putri Intan Aprilia Jelani, pamit undur diri. Semoga bermanfaat dan semoga kita dapat bertemu di lain waktu lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.